Perkenalkan, saya Haji Asmadi, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia kelas 10 pada SMA 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita bagaimana menanamkan sikap perilaku positif melalui kearifan lokal cerita rakyat. Hal ini saya angkat karena fenomena yang terjadi pada perilaku remaja, dalam hal ini siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yakni fenomena terjadi pembulian, tawuran antar sekolah, perkelahian antar pelajar, bolos sekolah, mencontek saat ulangan, malas belajar, tidak hormat kepada lebih tua atau guru, dan juga tidak hormat dengan teman yang lain, dan lain-lain perilaku yang tidak baik atau bisa dikatakan menyimpang dari masalah nilai-nilai kehidupan. Perilaku tersebut tentu saja mendatangkan ketidakstabilan dalam kerukunan hidup bermasyarakat yang bermartabat, dan tentu akan melahirkan generasi yang chaos. Lalu, mengapa perilaku tidak baik itu terjadi pada mereka, dan apa solusinya? Nah, berawal dari situ, maka ada beberapa kemungkinan sebagai penyebabnya. Yang pertama, peserta didik kurang memahami nilai-nilai kehidupan dalam nilai agama, nilai pendidikan, nilai tanggung jawab, nilai moral, nilai sosial, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik tidak mengetahui ada cerita rakyat di daerahnya dengan para ksatria yang dapat diteladani bagi generasi penerusnya. Mengapa ini saya kemukakan? Saya berasumsi kalau mereka tahu bahwa di daerahnya itu dulu nenek moyangnya adalah banyak ksatria, banyak orang yang berwibawa dan bermartabat, saya yakin dia tidak akan berbuat yang menyimpang dari ketentuan yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Maka dari itu, saya mencoba ingin menanamkan sikap atau perilaku positif melalui kearifan lokal cerita rakyat di daerahnya. Caranya, yang pertama, saya menugasi peserta didik untuk mencari, memahami, dan menuliskan cerita rakyat di daerahnya langsung dari penduduk desa tersebut. Menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut, yang pada akhirnya peserta didik diharapkan meneladani perilaku atau sikap patriotisme, religius, setia kawan, rela berkorban, tanggung jawab, nilai moral, dan lain-lain. Saya mempunyai harapan bahwa setelah mereka menemukan, mencari, kemudian mendapatkan cerita itu, peserta didik menyadari bahwa nenek moyang mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati dan disegani karena penuh kewibawaan, berbudi luhur, sakti, dan bermartabat. Setelah tahu, peserta didik dapat meneladani para nenek moyangnya. Diharapkan terjadi perubahan perilaku yang baik dan bermartabat. Peserta didik dapat melestarikan cerita rakyat yang ada sebagai warisan budaya yang tidak boleh punah. Nah, ini adalah tentu harapan tambahan, dan tambahan ini juga mestinya harus dilestarikan karena cerita rakyat harus turun-temurun ada, tidak boleh hilang pada generasi berikutnya. Yang saya sampaikan tadi berdasarkan rujukan pertama, yaitu Undang-Undang
Diknas nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan perilaku dan sikap tentu saja ya. Kemudian rujukan berikutnya adalah cerita rakyat yang ada di daerah Bedulan atau daerah Suranenggala dan sekitarnya. Di antaranya Kipati Waringin, asal-usul desa Bedulan, Nyimas Gandasari, Ki Gede Bakung, dan lain-lain. Di mana cerita tersebut berisi tentang kepatriotan atau kepahlawanan, daya juang yang tidak kenal menyerah, tanggung jawab, kemudian ksatria yang menjunjung tinggi kebenaran, taat pada agama, dan penuh kasih sayang. Sehingga diharapkan itu akan terjadi dan dapat dilestarikan, diteladani oleh peserta didik di lingkungan SMA 1 Suranenggala. Itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.